Salam saudara yang dikasihi oleh Yahweh, kita bersyukur di minggu ketiga ini masih diberikan kuat dan sehat. Saat ini kita mau dengarkan firman Yahweh, namun sebelumnya kita berdoa. Bapa dalam surga yang kami sembah dalam nama Yesus HaMasiah, hati kami penuh rasa syukur atas kemurahan-Mu, kebajikan-Mu yang telah kami terima sepanjang hidup kami. Saat ini kami mau dengarkan firman-Mu, Roh Kudus surapi kami, agar kami semakin dikuatkan dan diteguhkan oleh firman-Mu. Kami sambut firman-Mu, dalam nama Yesus HaMasiah kami berdoa, haleluya, amin. Pada kesempatan ini sebuah firman yang terambil dari Matius pasal 11 ayat yang ke-29 yang berbunyi demikian. Pikulah kuku atasmu dan belajarlah dariku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati, dan kamu akan mendapatkan kelegaan bagi jiwamu. Saudara yang dikasihi oleh Yahweh, setiap manusia memiliki sifat yang berbeda-beda, baik laki, baik perempuan, ada yang pendiam, ada yang periang. Tetapi kita tahu, saudaraku, pada kesempatan ini saya akan memberikan satu pelajaran penting bagi kita, bahwa kita belajar lemah lembut seperti Yesua. Temanya, lemah lembut seperti Yesua. Lemah lembut di sini bukan berarti ngomongnya pelan atau berbisik, bukan begitu maksud lemah lembut. Tetapi lemah lembut artinya sikap hati yang selalu tenang dalam menghadapi segala keadaan, baik susah maupun menghadapi berbagai macam persoalan hidup. Dia tenang, juga menghadapi orang-orang yang tidak baik, dia selalu tenang karena ada Roh Kudus memberikan kelemah lembutan dalam hatinya. Saudaraku, bagaimana caranya supaya kita dapat lemah lembut? Yang pertama-tama kita harus hidup di dalam Yesua, meneladani Yesua. Seperti yang ditegaskan tadi, belajarlah daripadaku sebab aku lemah lembut. Jadi konsepnya, kalau saudara ingin memiliki sifat kelemah lembutan, harus benar-benar hidup di dalam Yesua HaMasiah dan meneladani Dia. Yang kedua, selalu hidup berdasarkan firman Yahweh dalam Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi kalau kita hidup dalam firman Yahweh, otomatis kita pasti hidup dalam kebenaran, yaitu kelemah lembutan tadi. Karena itu sifat daripada Yesus HaMasiah. Yang ketiga, hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Dalam 2 Korintus pasal 3:17, Tuhan adalah roh, di mana ada roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Orang yang lembut hatinya pasti merdeka. Orang yang merdeka pasti lembut hatinya. Jadi kita ingat, saudaraku, bagaimana ketika Daud dikejar-kejar oleh Saul, dan Daud punya kesempatan untuk membunuh Saul, tetapi dia tidak lakukan. Daud mengatakan, Tuhan sudah mengejar saya, mengarahkan tentara mau membunuh saya, tapi saya tidak membalaskan kejahatan Tuhan, tapi biarlah Yahweh yang mengadili kita. Itu sikap Daud yang lemah lembut menghadapi Saul yang berkali-kali mau membunuh Daud, padahal Daud punya kesempatan untuk membunuh Saul, tapi dia tidak lakukan itu karena hatinya ada kelemah lembutan. Yang berikutnya, apa untungnya bagi kita memiliki sifat kelemah lembutan? Pertama-tama, hidup kita pasti bahagia. Dalam Matius pasal 5 ayat 5, berbahagialah orang yang lembut hatinya karena mereka mewarisi bumi. Jadi betapa pentingnya kita memiliki sifat kelemah lembutan tadi seperti Yesua HaMasiah. Dikatakan tadi, berbahagialah orang yang lembut hatinya karena mereka mewarisi bumi.
Yang kedua, apa untungnya? Kita dapat meredakan amarah. Di dalam Amsal 15 ayat 1, jawaban yang lemah lembut meredakan murka, tetapi perkataan yang menyakitkan membangkitkan amarah. Jadi kalau kita hidup dalam Yesua, ada Roh Kudus, ada firman Yahweh, apapun kata-kata orang yang menyakitkan kepada kita, kita belajar menjawab dengan lemah lembut, yaitu agar tidak terjadi keributan. Karena kalau kita memiliki sifat kelemah lembutan tadi, kita pasti dapat meredakan amarah. Yang ketiga, kalau kita memiliki sifat kelemah lembutan, kita dapat membawa orang yang salah ke jalan yang benar. Dalam Galatia pasal 6 ayat 1, hai saudara-saudara, bahkan jika seseorang didapati dalam suatu kesalahan, hendaklah kamu yang rohani memperbaiki orang tersebut dalam roh kelemah lembutan sambil memperhatikan dirimu sendiri supaya kamu jangan dicobai pula. Kita tahu ketika kita melihat kekurangan kesalahan orang lain, jangan kita langsung menghakimi. Pada saat ketika Tuhan Yesus melayani orang yang sedang kedapatan berbuat zina, di mana ahli Taurat mengatakan orang kedapatan berbuat zina ini harus dirajam pakai batu sesuai dengan hukum Taurat Musa. Tuhan Yesus menunduk, tetapi orang Farisi terus mendesak. Maka jawaban Tuhan Yesus kepada ahli Taurat itu dengan jawaban yang lemah lembut dikatakan, saya setuju, silahkan di antara kamu yang tidak berbuat dosa, dia yang pertama kali melempari perempuan itu. Jawaban daripada Yeshua HaMashiach yang begitu lemah lembut, mereka malu sendiri karena mereka punya dosa, mereka pergi satu persatu, dan setelah itu tinggallah Yeshua dengan perempuan itu. Maka Tuhan Yesus juga tanya sama perempuan itu dengan lembut, tidak ada yang lempar kamu? Dia jawab, tidak ada Tuhan. Aku pun tidak lempar kamu, pergi jangan berbuat dosa. Itu satu kata-kata yang betul-betul dapat membawa perempuan itu pada pertobatan, juga ahli-ahli Taurat tadi kepada pertobatan. Karena kita dapat membawa orang salah ke jalan yang benar dengan sifat kelemah lembutan itu untungnya. Yang berikutnya, kita dapat melepaskan orang yang dijerat perangkap iblis. Dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 25, sambil melatih dengan lemah lembut mereka yang menjadi penentang kalau Elohim berkenan memberikan kepada mereka pertobatan ke dalam pengenalan penuh akan kebenaran. Jadi dengan sikap kelemah lembutan itu kita dapat melepaskan orang dari jerat perangkap iblis. Itu dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 25 tadi. Yang berikutnya, kita juga bebas dari segala hal yang jahat dan yang kotor. Dalam Yakobus pasal 1 ayat 21-22, sebab itu dengan menyingkirkan segala kotoran dan banyak kejahatan, terimalah dengan kelemah lembutan firman, dan bukan hanya mendengar yang menipu sendiri, jadilah pelaku firman. Jadi kalau kita betul-betul memiliki sifat kelemah lembutan itu, kita juga betul-betul bebas dari segala hal-hal yang jahat dan yang kotor. Ya. Yang berikutnya, apa untungnya kita memiliki sifat kelemah lembutan? Kita pasti bahagia karena hidup di dalam Yeshua dan menjadi saksi bagi orang lain. Itu dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 14-15. Yang terakhir, untungnya bagi kita memiliki sifat kelemah lembutan, yaitu kita meneladani Yeshua HaMashiach dan otomatis kita pasti dijamin masuk surga. Di dalam yang saya sampaikan tadi, dalam Matius 11 ayat 29,
Pikulah kuku atasmu dan belajarlah daripadaku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati, dan kamu akan mendapatkan kelegaan bagi jiwamu. Jadi, betapa pentingnya dalam hidup kita sehari-hari, apalagi zaman sekarang ini, situasi semakin hari semakin rusak, semakin kacau. Banyak orang emosional, mau di jalan, di dalam perusahaan, dalam rumah tangga, dalam pelayanan. Mari kita belajar meneladani sifat daripada Yeshua HaMasiah itu, supaya kita betul-betul hidup di dalam Yeshua HaMasiah. Roh Kudus bekerja di dalam diri kita, firman Yahweh bekerja dalam diri kita, dan yang paling utama, kenapa kita harus memiliki sifat lemah lembut seperti Yeshua? Supaya kita dapat mewarisi kerajaan surga. Biarlah melalui firman ini, baik bapak-bapak, ibu-ibu, juga anak-anak remaja pemuda, mempunyai sifat seperti Yeshua HaMasiah, yaitu lemah lembut. Jadi jangan menjadi orang yang tidak terkendali, baik amarahnya, baik juga tindakannya, supaya betul-betul engkau menjadi pengikut Yeshua HaMasiah yang benar. Amin. Sampai di sini firman Yahweh, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih, kami bersyukur atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Biarlah kami dibentuk, dibaharui melalui firman dan Roh Kudus, dan kehadiran Yeshua dalam diri kami. Kami memiliki sifat sama seperti Yeshua HaMasiah, karena tubuh dan darah kami sudah ditebus dengan lunas melalui tubuh darah daripada Yeshua HaMasiah. Kami bersyukur, biarlah kami meneladani dan apa yang menjadi firman-Mu tadi, agar kami mempraktikkan dalam hidup kami sehari-hari. Berkati bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, anak-anak, remaja. Berkati bangsa dan negara kami, juga pemerintah kami, juga persiapan pilkada, pemilihan gubernur, bupati, wali kota, supaya semua berjalan baik. Terima kasih Bapa, berkati gereja-gereja-Mu semua, persatukan semua. Di dalam nama Yesus HaMasiah kami berdoa, haleluya, amin. Salam, Yahweh berkati.